Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Rukmana dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 poin pelajaran agama Islam, yaitu yang pertama adalah keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua adalah latar belakang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang ketiga adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan yang keempat, cara meneladani dakwah Rasulullah SAW. Yang kelima adalah bukti keberhasilan dakwah Rasulullah SAW yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Masyarakat Mekah pada awalnya adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hawa dan putranya Nabi Ismail melahirkan beberapa syariat Islam dan kebudayaan yang sampai sekarang masih terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan, proses perjalanan kehidupan keluarga ini ditiru dan disembah simulasi oleh umat Islam dan bentuk manasik haji. Manasik haji merupakan rangkaian dari usaha ketika seorang makhluk dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika terputus ke Rasulullah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat Mekah mulai yang menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Ubay, seorang pembesar suku Husa'ah, pernah ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik dan mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang dinamai Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pembina berhala yang lain seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengatakan kepada masyarakat Mekah dan menyembah berhala sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka membuat berhala sebanyak 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Kondisi masyarakat Mekah. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan tahan ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Kondisi ekonomis masyarakat Mekah. Bangsa Arab memiliki mata pencarian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Bagi masyarakat perkotaan, peternakan menjadi sumber kehidupan mereka. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, dan Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan pada sumber kehidupan pertanian. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan perniagaan di Jazirah Arab. D. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuasaan Islam. Ada 3 kekuasaan politik besar yang mengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Imyar yang berkuasa di Arab berbagai selatan. Latar belakang dakwah Rasulullah di Mekah. Kehidupan Rasulullah SAW setelah beliau dimuliakan oleh Allah SWT dengan Nabulah dan Risalah terbagi menjadi 2 periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri secara total, yaitu periode Mekah dan Madinah, berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, sedangkan periode Madinah berlangsung selama 10 tahun penuh, dan masing-masing periode mengalami beberapa tahapan, sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri yang menonjolkannya dari yang lainnya. Hal itu akan tampak jelas setelah kita melakukan penelitian secara seksama dan detail terhadap kondisi yang dilalui oleh dakwah dan kedua periode tersebut. C. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, di mana pada masa dakwah ini Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berasal dari lingkungan rumah, tetangga sendiri, dan kerabat serta sahabat dekatnya.
B. Dakwah secara terang-terangan yang dimulai sejak tahun keempat dari kenabian Rasulullah, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwahnya dilaksanakan secara terang-terangan. D. Contoh cara meneladani dakwah Rasulullah di Mekah. 1. Selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. 3. Senantiasa menjalin persaudaraan. 4. Kerja keras, cerdas, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. E. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Di bagian kaidah, masyarakat jahiliyah dulu tak menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Tapi setelah usaha keras Rasulullah, semua orang di Mekah taat pada Allah. B. Di bagian hukum, orang-orang jahiliyah dulu suka menindas orang-orang kecil atau orang-orang lemah. Dengan usaha Rasulullah, orang jahiliyah taat pada hukum. 3. Akhlak dan moral. Pada saat itu masyarakat di Mekah masih bersifat biadab dan melakukan larangan Allah seperti berjudi, berzina, dan qamar. Tapi berkat perjuangan Rasulullah, mereka semua menjadi orang-orang yang berakhlak baik.